mana lebih baik, hidup mengalir saja atau mengejar target? Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan banyak sekali orang, bahkan mungkin mayoritas orang, itu menjalani kehidupan ini secara mengalir saja, mengikuti dan menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi setiap harinya. Jadi mereka tidak punya planning, udah ikuti saja apa yang terjadi. Mereka pada umumnya mengatakan, sudahlah, kita jalani saja hidup ini seperti apa adanya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu dan tidak akan bisa mengendalikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di belahan dunia yang lain. Kita coba lihat pada tahun 1950-an, mungkin sekitar 1956, itu ada seorang penyanyi yang menjadi populer karena menyanyikan satu lagu, Que Sera Sera. Saya tidak bisa nyanyi ya, jadi saya tidak bisa menirukan lagunya. Tapi judul lagunya itu Que Sera Sera. Saya ambil baris-baris pertamanya saja, itu berbunyi Que Sera Sera, whatever will be, will be. Yang artinya, apapun yang akan terjadi, terjadilah. The future's not ours to see. Kita tidak tahu akan terjadi apa di masa depan. Memang kita orang-orang yang beriman juga percaya bahwa kita tidak akan mengetahui apapun yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Besok saja kita tidak tahu, apalagi besok. Nanti siang, apa yang terjadi kita tidak tahu. Dan Allah juga menyebutkan di Al-Quran, di surat Luqman ayat 34, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dia berusaha untuk melakukan apa besok, ya dia bisa berusaha, tapi apakah itu betul-betul bisa dilaksanakan, nggak akan ada yang tahu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Bukan hanya di bumi mana, kapan dan bagaimana kita akan mati, itu tidak akan ada yang tahu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Memang faktanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Akan tetapi kita dianjurkan mengerjakan sesuatu agar kita mempunyai harapan yang lebih baik di masa depan. Ya, jadi kita dianjurkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, mengusahakan sesuatu, agar nanti kita mempunyai harapan yang lebih baik di masa yang akan datang. Di situ juga ada pemahaman bahwa kalau kita melakukan sesuatu, maka sesuatu yang kita lakukan itu akan ada akibatnya. Akibat itu pasti terjadinya di masa yang akan datang, karena akibat hanya terjadi setelah sebab. Nah, kita harus mempelajari kalau kita melakukan sesuatu, akibatnya apa? Ini jarang orang yang mau menyempatkan waktu untuk mempelajari kalau saya berbuat begini akibatnya apa. Bahkan kalaupun diberitahu, seringkali orang tidak peduli. Nah, jadi kalau kita diperintah oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu agar nanti kita memperoleh harapan sesuatu yang lebih baik akan terjadi, berarti kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita diharapkan mempunyai perencanaan untuk untuk keadaan yang lebih baik bagi kita di masa yang akan datang. Jadi harapan lebih baik di masa yang akan datang ini termasuk apa yang dimaksud kemudahan itu? Apa dimaksud harapan lebih baik? Termasuk kemudahan, ya. Kemudahan pada periode akhir dari kehidupan kita di dunia dan kehidupan yang nyaman kelak di akhirat.
Allah di beberapa bagian di Al-Quran menyebut misalnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagian akhir dari kehidupanmu akan lebih baik daripada bagian awal. Tapi syaratnya bagian awal dari kehidupan ini kita berjuang. Kita berjuang melakukan sesuatu yang baik, nanti periode yang akhir dari kehidupan kita akan lebih baik. Di ayat yang lain Allah berfirman, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menciptakan kemudahan setelah kesulitan. Jadi kalau kita mau melakukan hal-hal yang sulit pada saat ini, maka kita punya harapan mendapatkan kemudahan di masa yang akan datang. Ya. Jadi saya ulang, harapan lebih baik di masa yang akan datang itu akan terjadi, dan keharapan yang baik itu termasuk kemudahan pada periode akhir dari kehidupan kita. Periode akhir baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat pasti, ya. Tapi di dunia insya Allah kemungkinan besar itu bisa terjadi. Secara garis besar, sesuatu yang harus kita kerjakan adalah beriman kepada Allah, berhijrah dalam arti meninggalkan kebiasaan buruk menuju kepada kebiasaan baik, dan berjihad. Jihad itu artinya bekerja keras. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nasib yang lebih baik di kemudian hari, baik di bagian akhir dari kehidupan kita maupun di akhirat, setidaknya 3 hal ini yang kita lakukan. Iman dulu, beriman kepada Allah. Terus kita berusaha hijrah. Kenapa hijrah? Karena kita ini kan seringkali tergoda, terpancing untuk melakukan hal-hal yang buruk. Oke lah, terutama di masa muda kita, itu banyak di antara kita ini yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, itu kita hijrah. Hijrah dalam arti pindah, meninggalkan kebiasaan buruk menuju kepada kebiasaan baik. Nah, untuk pindah itu tidak gampang, ya, karena itu life change. Namanya kita pindah dari yang buruk kepada yang baik, itu berarti ada perubahan dalam kehidupan. Nah, merubah dalam kehidupan itu tidak gampang. Jangankan merubah kebiasaan, kita mengubah kebiasaan yang sederhana, pakai baju. Kalau kita biasa memakai baju berlengan panjang, kita merasa memakai baju lengan pendek itu risih, gitu, nggak enak. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita biasa memakai baju lengan pendek, memakai baju lengan panjang itu rasanya kurang lincah, kurang fleksibel. Ya, itu baru pakai baju. Bagaimana kalau orang yang kebiasaannya menipu, lalu terus kemudian meninggalkan kebiasaan itu menjadi orang yang jujur? Oh, itu sulit sekali, ya, sulit sekali. Orang yang biasanya tidak pernah sholat, kemudian sholat, itu sulit. Ya. Jadi kita perlu melakukan 3 hal yang tercantum di surat Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan mau berhijrah dan mau berjihad, bekerja keras di jalan Allah. Bekerja keras di jalan Allah ini tidak harus berarti perang. Bekerja keras di jalan Allah termasuk kita berusaha bekerja keras supaya yang kita makan hanya yang halal saja. Itu butuh kerja keras. Nah, aku makan hanya yang halal saja. Godaan untuk mendapatkan yang haram itu banyak. Profesi, kita pilih profesi mana deh, itu akan ada tuh iming-iming yang haram dan jumlahnya bisa lebih banyak daripada yang halal. Maka mempertahankan yang halal itu tidak gampang. Belum lagi kalau misalnya kita itu bekerja keras melaksanakan perintah Allah sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Untuk sholat 5 kali sehari aja, itu juga harus kita berusaha keras. Untuk berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, itu juga harus berusaha keras. Itu namanya jihad. Nah, orang yang mau
melakukan 3 hal ini, yarjuna rahmatullah, mereka mempunyai harapan untuk memperoleh kasih sayang Allah. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha Pengampun artinya kalau kita mau melakukan 3 hal ini, dosa-dosa kita yang lalu itu dihapus, diampuni oleh Allah, kemudian diberi hadiah atau imbalan yang berlipat-lipat. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan 3 hal ini, nah 3 hal ini tidak bisa kita lakukan hanya dengan mengalir saja, nggak bisa. Kita misalnya sholat 5 kali mau mengalir aja nggak bisa. Kalau namanya mengalir saja, misalnya kebetulan tadi malam itu tidurnya sampai larut malam, capek lagi. Kalau keadaan seperti itu, subuh kita itu mesti berat, bahkan mungkin pusing. Nah itu kalau udahlah nanti mengalir aja, ya begitu masih ngantuk ya namanya mengalir itu ya nuruti ngantuknya, nggak mau bangun. Ya. Jadi nggak bisa orang melakukan 3 hal ini, beriman, berhijrah, dan berusaha keras, itu tidak bisa dilakukan tanpa perencanaan. Kalau mau sholat subuh dengan tepat waktu, jangan tidur terlalu malam. Ya. Tidurnya lebih awal. Nah, itu bisa diatur. Aku gimana pulang kerja jam 1 atau setengah 1? Bisa diatur. Saya dulu juga seringkali pulang dari kerja itu jam 1, malah kadang-kadang setengah 2. Tapi subuh tidak pernah telat. Tidak pernah telat. Itu bisa diatur. Tapi itu tadi harus ada jihad. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan tadi itu apa? Secara umum, kriteria kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan dengan keras itu adalah kebaikan yang didasari atas keimanan. Ya. Kebaikan yang didasari atas keimanan. Allah berjanji akan memberi kita kehidupan yang bagus di dunia dan imbalan yang besar kelak di akhirat kalau kita mau melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Kegiatan-kegiatan yang baik itu seringkali disebut amal solih, dan didasari dengan keimanan. Coba, janjinya Allah. Ini janji ya, karena Allah pakai kata sungguh. Sungguhnya pun diulang. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mau berperilaku baik, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan berarti Allah tidak membedakan antara laki dan perempuan. Ya, sama. Ya. Asal dia mau melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, wa huwa mu'min, sedangkan dia melakukan itu berdasarkan keimanan, maka sungguh kami akan memberi dia kehidupan yang baik. Nah, tadi saya mengatakan sungguhnya 2 kali. Kata falanuhyiyannahu, di situ ada penekanan atau taukid atau emphasis 2 kali. Satu lamnya itu la nuhyan, dan satu lagi nun tasdid. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka betul-betul sungguh-sungguh kami akan memberi dia kehidupan yang baik di dunia, di akhirat. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka, imbalan bagi mereka dengan dikarenakan perilaku mereka yang baik. Nah, oleh karena itu, kalau Allah janji itu tidak pernah mengingkari. Ya. Allah tidak pernah mengingkari. Kalau kita manusia seringkali janji-janji kosong. Ya. Nah, untuk meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik dan berjihad dalam arti bekerja keras melakukan kebaikan-kebaikan yang didasari keimanan, kita membutuhkan bimbingan sehingga kita mengetahui jalan hidup yang mana yang harus kita tempuh. Tidak bisa kita tanpa bimbingan, karena kita itu seringkali perilaku kita itu berdasarkan selera. Selera kita itu kadang selera baik, kadang selera buruk, atau bahkan selera jahat. Maka kita tidak bisa mengikuti selera. Harus ada bimbingan yang baku, ya, yang tidak subjektif. Ya.
Bimbingan yang paling baik adalah bimbingan dari Allah sendiri, yaitu Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus, dan Al-Quran ini memberi kabar gembira atau memotivasi orang-orang yang mau melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka akan diberi oleh Allah ajron kabiro. Ajron itu bahasa letterleknya, arti letterleknya upah yang besar. Nah, kalau upah dari Allah itu seringkali kita menyebutnya pahala. Nah, jadi pahala itu sebenarnya upah. Nah, agar kita bisa memahami dengan jelas pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memberi penjelasan kepada kita. Jadi, apapun yang disabdakan oleh Nabi adalah merupakan penjelasan terhadap Al-Quran. Nah, kalau kita mengatakan Nabi itu fungsinya memberi penjelasan tentang Al-Quran, maka yang pokok di situ adalah Al-Qurannya. Yang pokok adalah Al-Qurannya, kemudian kita mesti mengetahui, harus mempelajari juklaknya, petunjuk teknisnya gimana. Nah, itu Nabi Muhammad. Banyak orang terbalik. Pokoknya harus mengikuti hadis. Qurannya tidak dipelajari. Terus kalau tidak ada hadisnya, tidak mau melakukannya. Gimana kalau tidak ada di hadis tapi adanya di Quran? Dia nggak mau melakukan. Nah, itu berbahaya karena Nabi itu fungsinya memberi penjelasan. Penjelasan Nabi itu tidak semuanya tercatat, terekam sampai ke kita. Lebih banyak yang tidak sampai ke kita. Ya, buktinya hadis itu jumlahnya tidak banyak dibanding dengan kalau Nabi Muhammad itu kehidupannya dalam satu hari aja 24 jam itu akan harus diuraikan dalam mungkin satu buku. Tapi hadis yang kita temukan itu hanya sedikit. Maka pedoman utama adalah Al-Quran, kemudian kita mencari bagaimana Rasulullah menjelaskan Al-Quran ini. Ya, ini coba ayatnya begini. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran. Al-Quran sebagai peringatan. Ya, Al-Quran ini di dalam ayat ini tidak disebut Al-Quran, tapi disebutnya Al-Dzikr. Jadi Al-Quran disebut fungsinya. Fungsinya apa? Peringatan. Jadi kalau kita artikan letterlek, sungguh kami telah menurunkan kepadamu peringatan, yaitu Al-Quran. Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar kamu memberi penjelasan kepada manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Ini fungsi Nabi, memberi penjelasan. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka mau menggunakan pikirannya. Jadi menerapkan agama nggak bisa tanpa berpikir. Kita mesti memikirkan logikanya bagaimana. Ya, terus rasionalisasinya gimana, itu kita pikirkan. Memang ada satu dua atau sedikit perintah Allah yang tidak bisa dilogikakan. Nah, itu yang hal itu tidak usah kita logikakan. Kita tidak usah mencari logikanya, rasionalisasinya gimana. Seperti misalnya kalau kita mau sholat, kita batal karena buang gas, ya, kentut gitu. Kenapa? Untuk memungkinkan kita sholat, kita harus berwudu. Yang kita basuh itu muka kita, tangan kita, dan kita usap kepala kita, dan kita basuh kaki kita. Nggak nyambung. Nah, hal-hal yang seperti itu nggak usah kita cari penalarannya. Tapi jumlahnya itu tidak banyak. Kalau jumlahnya tidak banyak, lalu kemudian orang mengambil kesimpulan bahwa agama itu jangan dinalar. Jangan dilogikakan. Enggak benar. Mayoritas ajaran agama itu mesti dilogikakan. Hanya sebagian kecil yang kita itu tidak bisa, tidak mampu, dan bahkan kadang-kadang tidak boleh melogikakannya. Nah, pengarahan dari Al-Quran itu menunjukkan
menunjukkan kepada kita jalan hidup mana yang harus kita tempuh. Sedangkan penjelasan Nabi Muhammad itu bagaikan sinar yang menerangi jalan tersebut. Jadi kalau saya ilustrasikan, Al-Quran itu jalannya, the road, ya, atau tracknya. Kemudian penjelasan Nabi itu sinarnya. Sinar sehingga kita bisa melihat, oh itu jalannya, oh jalannya belok dan sebagainya. Ya. Jadi kita butuh infrastrukturnya dan kita butuh penyinarannya. Sehingga kita akan dengan mudah bisa melalui jalan itu dengan baik dan mudah. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu bisa mengentaskan, bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang atas izin Tuhan mereka. Memberi cahaya yang terang ila siratil azizil hamid, mengikuti jalan yang menuju kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Ya, jadi Al-Quran itu Allah berikan kepada kita. Terus Nabi Muhammad membimbing kita bagaimana cara melaksanakannya supaya kita itu terentaskan, dikeluarkan dari yang kegelapan ke yang terang. Ini kalau kita hidup tidak mempunyai perencanaan, perencanaan itu hanya bisa kita buat kalau kita punya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa. Ya, karena rencana itu mengenai kegiatan di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu tidak bisa kita ketahui tanpa ilmu. Karena belum terjadi kok. Nah, ilmu itu bisa meraba-raba apa yang mungkin terjadi. Saya mengatakan meraba-raba karena tadi kan dikatakan tidak mungkin kita bisa mengetahui yang terjadi di masa yang akan datang. Ya. Kita tidak bisa, tapi meraba-raba bisa. Nah, meraba-rabanya itu dengan ilmu. Nah, ini yang disebut ilmal yaqin. Ya. Keyakinan berdasarkan ilmu. Saya teruskan, jika kita diibaratkan sedang menempuh jalan dengan penerangan yang cukup, maka kita merasa mata kita bermanfaat atau bisa dimanfaatkan. Kalau jalan ada di depan kita, terpampang di jalan kita, tapi gelap, betul-betul tidak ada sinar sama sekali. Meskipun kita punya mata, kita melek, kita nggak bisa melihat. Nah, kalau kita tidak bisa melihat, maka akan sama saja dengan orang buta. Jadi ada jalan, kita butuh sinar. Kalau tidak ada sinar, kita tidak bisa melihat. Kalau kita tidak bisa melihat, ya sama saja dengan orang yang tidak punya mata, alias buta. Jadi kita butuh sinar itu. Ya. Sebagai bandingan, jika seseorang menempuh jalan tanpa ada penerangan sama sekali, maka bisa diibaratkan bahwa dia tidak bisa memanfaatkan matanya untuk melihat. Kalau dia tidak bisa memanfaatkan matanya untuk melihat, maka dia diibaratkan sebagai sama dengan buta. Tentu ketika menempuh jalan tanpa penerangan, dia tidak akan mengetahui dia tidak akan mengetahui hambatan atau rintangan yang menghalangi perjalanannya. Jadi sinar itu perlu supaya kita tidak hanya mengetahui jalannya, tetapi ada rintangan enggak. Nah, orang yang tidak mempunyai perencanaan dalam hidup itu tidak mau melihat ke depan. Maka di depan itu ada rintangan atau tidak, dia tidak tahu dan tidak bisa mengantisipasi. Untuk mengantisipasi itu butuh ilmu. Ya. Jadi kalau begitu, samakah antara orang buta dan orang yang melek? Samakah jalan yang gelap dan jalan yang terang? Allah mempertanyakan itu. Qul hal yastawil ama wal basir am hal yastawil dhulumat wan nur? Katakan, apakah sama orang yang buta dan orang yang bisa melihat? Atau apakah sama gelap dan terang? Beda ya. Orang yang mempunyai perencanaan dengan guidelines, dengan petunjuk, itu sama dengan orang yang melek.
Orang yang tidak punya perencanaan dan dia tidak mau berpikir tentang masa depan, itu sama dengan orang buta. Atau sama dengan orang yang berjalan dalam kegelapan. Sedangkan orang yang mau menggunakan Al-Quran dan penjelasan dari Nabi, itu sama dengan berjalan di bawah penyinaran. Ya, dengan demikian jelas, tidak sama antara orang buta dan orang yang bisa melihat. Begitu juga tidak sama antara jalan yang terang dan jalan yang gelap. Saya sengaja mengutip ini, dua ayat ini mirip. Coba yang satu bentuknya pertanyaan, yang satu bentuknya berita. Ya, yang tadi pertanyaan, sekarang diulang oleh Allah di surat yang berbeda, bentuknya berita. Wa ma yastawil a'ma wal basir walal dhulumatu walal nur. Di situ kurang wawu ya, seharusnya di walal dhulumat itu antara al basir dan la itu ada wawunya. Tidak sama antara orang yang buta dan orang yang bisa melihat, dan tidak pula sama antara gelap gulita dan cahaya. Ya. Atau bisa juga diumpamakan perbandingannya antara seorang yang berjalan sambil mukanya tertelungkup ke bawah. Nah, ini ada perumpamaan dari Allah itu luar biasa. Jadi saya mendapatkan ini, oh Masya Allah. Jadi Allah mengumpamakan orang berjalannya itu sambil misalnya merangkak. Merangkak masih lumayan. Ini tertelungkup. Jadi mukanya itu nempel di tanah. Kalau kita itu berjalan sambil merangkak, itu kan kita mengangkat kepala itu berat. Jadi kita cenderung melihat ke bawah. Karena melihat ke bawah, maka kita tidak bisa melihat dengan baik apa yang ada di depan. Bisa, masih bisa, tetapi tidak baik, kurang jelas dibanding kalau kita berdiri. Nah, ini Allah mengumpamakan orang yang berjalan itu tertelungkup. Mukanya itu nempel di jalan, di jalanan, di daratan gitu. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk, atau orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Mendapatkan petunjuk itu kan sama dengan melihat, oh ini jalannya lurus, oh jalannya belok, oh itu ada batu, oh ada jurang dan sebagainya. Itu petunjuk yang diperoleh dari sinar dan dari kemampuan melihat. Ini ayat ini bisa diartikan secara letterlek. Kalau letterlek itu besok di akhirat, bahwa besok di padang mahsyar ada orang yang berjalannya berdiri tegak, ada yang berjalannya sambil merangkak, bahkan ada orang yang berjalannya itu sambil mukanya terjerembab di jalanan. Begitu sengsaranya. Tergantung amal mereka di dunia. Orang yang perilakunya baik dan beriman itu besok di padang mahsyar berjalan dengan tegap menuju ke surga. Nah, orang yang seperti ini, dia tidak tahu di mana surga, pokoknya dia jalan aja, ya, melata begitu. Nah, itu kalau arti letterlek berarti di akhirat. Tapi ini bisa kita ambil pelajaran arti kias, bahwa orang yang berjalan dengan berdiri tegak itu akan bisa melihat jalan yang lurus yang menuju kepada yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita mau masuk surga, ya bisa perilaku kita akan menyebabkan masuk surga. Dibanding dengan orang yang berjalannya sambil tertelungkup. Nah, orang yang tidak mempunyai perencanaan dalam hidup itu seperti itu. Orang yang jalannya tertelungkup. Nah, setelah mempelajari beberapa contoh tadi, kita bisa memahami bahwa seorang yang hidupnya hanya mengalir saja, itu bagaikan seorang yang buta, atau setidaknya serupa dengan seorang yang mukanya terjerembab di atas tanah, sehingga dia tidak bisa melihat jalanan yang terbentang di hadapannya. Dia mudah terbentur dengan benda-benda yang di hadapannya.
Dia mudah tergelincir jika menginjak sesuatu yang licin. Dia juga mudah terjerumus ke dalam jurang di depannya. Di ujung perjalanannya, dia bisa dengan tidak sadar, ternyata jalan ini nyasar, masuk ke jurang. Jurang apa? Jurang neraka. Jadi, itu nasibnya orang yang hidup tanpa perencanaan. Nah, karena wajahnya terjerembab atau terlalu menunduk, dia tidak bisa melihat apa-apa di depannya. Maka jika dia melihat makanan di bawahnya, jadi orang yang mukanya itu menunduk saja ke bawah, dia hanya bisa melihat di bawahnya saja. Jadi kalau dia melihat di bawahnya ada makanan, wah ini ada makanan nih, makan aja. Wah ada makanan ini, makan aja. Dia tidak tahu bahwa di tempat yang agak jauh sedikit itu ada makanan yang lebih baik. Tapi dia pokoknya, wah ini mau ada makanan, dimakan. Padahal itu haram. Nah, orang yang berdiri tegak bisa melihat ke sana kemari, jangan, yang ini haram, ambil itu aja yang halal. Jadi orang yang seperti terjerembab ini narrow minded. Dan pandangannya itu terlalu sempit. Dia hanya bisa melihat apa yang di depan persis. Yang jauh dia tidak bisa melihat. Kalau dia tidak bisa melihat yang jauh, dia tidak bisa bertawakal kepada Allah. Dia tidak bisa berharap bahwa nanti Allah akan memberi rezeki yang lebih baik. Di depannya pokoknya ini ada makanan, pokoknya ini ada duit, miliaran rupiah. Meskipun itu korupsi, meskipun itu ancaman neraka, ambil. Nah, orang yang bisa melihat jalan, oh jangan, ini kalau kita ambil ini ujung-ujungnya ke neraka. Ya. Kalau kebetulan makanan yang ada di bawahnya itu haram, dia cepat-cepat mengambilnya karena khawatir tidak ada lagi makanan selain itu. Itulah makanya orang semacam itu senang sekali mengonsumsi atau mengambil makanan atau harta yang haram. Dia tidak tahu bahwa selain makanan itu masih ada makanan lagi yang halal di depan agak jauh. Dia juga tidak melihat bahwa di ujung jalanan dia sedang ditunggu oleh neraka. Bagi dia, yang penting bisa menikmati hidup ini saat ini, sekarang. Nah, itu orang yang tidak percaya pada hari akhir. Orang yang percayanya hanya sekarang, tidak percaya pada hari akhir, itu kafir. Ya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Ini termasuk yang dibaca oleh santri tadi ya. Dan orang-orang kafir itu hidupnya itu hanya bersenang-senang dan makan-makan saja. Bersenang-senang dan makan-makan saja. Kama ta'kulul an'am, seperti binatang. Binatang itu hidupnya ya hanya makan dan bersenang-senang. Nah, karena manusia yang semacam itu menurunkan martabatnya menjadi seperti binatang yang tidak menggunakan akal pikirannya dengan baik, maka wanar mathwallahum, nerakalah tempat tinggal mereka kelak di hari kiamat. Ya. Karena orang semacam ini hanya bisa melihat benda yang betul-betul di hadapannya, dia tidak akan memiliki visi dalam kehidupan. Vision ya. Vision itu pandangan ke depan. Orang semacam itu nggak tahu pandangan ke depan. Ya tahunya hanya sekarang ini dan yang di depan ini. Ya. Atau suka itu dulu ada yang menyebut orang semacam ini orientasinya ke sinian dan kekinian. Kesinian itu artinya yang ada di sini, kekinian itu yang ada sekarang. Ya. Dan karena tidak memiliki visi, dia tidak bisa menyusun program kerja yang cara membuatnya harus disesuaikan dengan target yang akan terjadi. Kalau kita bikin program kerja, itu kan harus ada perencanaan. Perencanaan itu mengarah kemana? Mengarah kemana itu berarti masa depan. Masa depan itu dibutuhkan akal. Ya. Untuk mengetahui masa depan kita membutuhkan akal. Maka sapi tidak akan bisa memikirkan masa depan. Kalau ada orang tidak mau memikirkan masa depan, berarti dia menurunkan martabatnya seperti sapi. Ya. Sebagai bandingan, orang-orang yang beriman atau meyakini akan adanya kehidupan di akhirat,
pasti mengincar surga sebagai target dan menyusun program kegiatan yang bisa mengantarkan mereka ke sana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, termasuk bertakwa adalah hendaklah setiap orang itu melihat apa yang sudah dilakukan untuk melihat nasib yang akan datang. Jadi kita harus melihat apa yang kita lakukan sekarang ini apakah itu bagus untuk nasib kita di masa yang akan datang. Lighat ini bukan esok hari. Esok hari itu misalnya kalau hari ini Ahad, esok hari itu besok itu hari Senin. Nah ini ghad ini seperti orang Jawa kalau bilang besok. Besok itu bukan sesok. Sesok itu Senin. Tapi kalau besok itu anytime in the future. Bahasa Inggrisnya ghad itu di sini sama dengan tomorrow. Nah, kalau tomorrow itu masa yang akan datang bisa kapan saja, bisa besok, bisa lusa, bisa beberapa tahun yang akan datang. Ya. Kalau besoknya dari hari ini itu namanya tomorrow. Ya. Tomorrow sama dengan day menjadi today, tomorrow menjadi tomorrow. Nah, orang-orang yang beriman semacam ini, mereka rela bekerja keras dalam arti berjihad dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang mereka miliki sebagai investasi untuk mencapai target. Jadi kalau sudah tahu targetnya, targetku surga. Terus, untuk mencapai surga itu, di surga ada level yang bawah, ada yang paling tinggi. Aku pengen yang paling tinggi. Wah, terus aku punyanya apa? Tenaganya dipakai, akalnya dipakai, punya duitnya dipakai. Jadi, jiwa, raga, dan harta semua dipakai, dikerahkan untuk mencapai target tadi. Jadi, semua sumber daya yang ada itu dianggap sebagai investasi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang betul-betul mukmin, ya, yang betul-betul beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi namanya iman itu dengan keyakinan, di sini dikukuhkan lagi, thumma lam yartabu, tidak ada ragu-ragu. Nah, kalau mereka tidak ragu-ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka rela bekerja keras dengan menggunakan hartanya, menggunakan dirinya sendiri, jiwa raga untuk menempuh jalan Allah. Nah, itu bukti kalau yakin. Ya. Kalau misalnya orang berbisnis, dia tahu bahwa keuntungannya besar, maka dia rela untuk menaruh semua kekayaannya, taruh di situ. Tapi kalau dia ragu-ragu, jangan, 10% aja dari harta kita, apa boleh. Nah, itu kalau ragu-ragu. Karena apa? Ya nanti ada risiko rugi. Tapi kalau ini, surga ini, diyakini benar, maka orang itu mau mengerahkan. Karena apa? Keuntungannya besar kok, besar sekali. Maka kalau misalnya aku punya uang 100 juta, kalau aku 100 juta aku bisa mendapatkan posisi yang tinggi itu. Tapi kalau dia 1 juta aja, dia rela yang paling bawah. Ya, itu ibaratnya semacam itu. Nah, orang yang mau seperti itu bekerja keras dengan memanfaatkan harta dan dirinya sebagai modal, sebagai investasi, maka mereka itulah orang yang benar, yang jujur ketika mengatakan beriman. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Mereka berjihad dengan sungguh-sungguh sampai batas kemampuan dan kapasitas yang mereka miliki. Kapasitasnya seberapa, dimanfaatkan semaksimum mungkin. Ya. Terus dia bisanya apa dikerahkan juga. Ya. Allah perintahkan wajahidu fillahi haqqa jihadi.
berjihadlah, bekerja keraslah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ini berarti all out. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu suatu kesempitan. Kita disuruh kita bekerja keras, all out at all cost, all out at all cost. Berapapun biayanya dipenuhi begitu. Nah, tapi apakah itu tidak menyebabkan stres? Ini kalau kita bekerja keras suka-suka stres. Enggak, ada obatnya, ada remnya. Meskipun berjihad sampai batas maksimum dari kemampuan, orang yang beriman, betul-betul beriman itu tidak menjadi stres karena kerja kerasnya tadi. Karena apa? Mereka tahu kok bahwa Allah menuntut kita itu hanya sebatas kemampuan kita. Kalau kita punya uang sedikit, ya uang yang sedikit itu yang kita gunakan. Kalau tidak punya uang, ya tidak ada tuntutan. Misalnya, pergi haji. Pergi haji itu untuk orang yang memang punya biaya untuk itu. Orang yang tidak punya biaya untuk itu, oleh Allah tidak dipaksa suruh pergi haji, ya itu ngutang biar bisa pergi haji. Enggak, Allah tidak menyuruh kita ngutang. Kita pergi haji itu ke atas kemampuan. Kalau ngutang itu berarti di luar atau melebihi kemampuannya. Nah, orang yang sholatnya tidak bisa berdiri karena sakit dan sebagainya, Allah tidak menuntut untuk berdiri, udah duduk aja. Jadi Allah tidak memaksa kita melakukan di atas kemampuan kita, beyond our capacity. Enggak. Allah itu perintahnya selalu sesuai dengan kapasitas kita. Tapi jangan malas. Orang yang tidak menggunakan kapasitasnya dengan baik itu malas. Orang yang menggunakan kapasitasnya berlebihan, nah itu israf ya, itu berlebihan, itu salah juga. Ya. Jadi yang benar itu kita berusaha to the maximum of our capacity, sampai maksimum kapasitas kita seberapa. Ya. Oleh karena itu orang yang semacam itu tidak merasa stres karena apa? Ya aku memang bisanya ini. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak menuntut seseorang untuk menugasi sesuatu kecuali sampai batas kapasitasnya, wus'aha, kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan memperoleh apa yang dia lakukan dan dia menderita dikarenakan apa yang dia lakukan. Artinya, kalau dia berbuat baik, dia mendapatkan keuntungan, tapi kalau dia berbuat buruk, dia mendapatkan kerugian sendiri. Nah, orang yang berjihad dengan cara maksimum, itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena berusaha melakukan kebaikan berdasarkan iman, itu takwa. Dan Allah menjanjikan, mereka yang bertakwa akan memperoleh nasib baik di dunia maupun di akhirat. Fasbir, innal aqibata lil muttaqin. Fasbir, maka bersabarlah, maka tekunlah. Ya, sabar itu tekun dan tangguh. Maka tekunlah. Innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya akhir yang baik. Ya, akibah itu bagian akhir. Dan akibah itu seringkali dikaitkan dengan sebab. Kalau kita melakukan sebab dengan baik, maka kita akan mendapatkan akibat yang baik. Nah, kalau kita tekun melakukan kebaikan dengan berdasarkan iman, maka akibatnya kita akan mendapatkan kebaikan. Innal aqibata lil muttaqin. Akibat yang baik itu akan selalu dimiliki oleh orang-orang yang baik. Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa beruntunglah orang yang hidup ini dengan perencanaan untuk mengejar target. Target yang baik adalah mendapatkan ridho Allah. Karena kalau kita mendapatkan ridho Allah, Allah tidak akan memasukkan orang yang diridhoi itu ke neraka. Dan Allah pasti menempatkannya itu di surga. Ya. Kalau tidak bisa membayangkan ridho Allah, targetnya surga.
Nah, tapi akan lebih baik kalau targetku adalah ridhonya Allah. Karena kalau Allah ridho, akibatnya kita akan dimasukkan ke surga dan tidak mungkin dimasukkan ke neraka. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa karena tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, banyak orang lebih suka hidup dengan cara mengalir saja tanpa target, tanpa tujuan. Allah menjanjikan kehidupan lebih baik bagi orang yang beriman dan bekerja keras. Al-Quran dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW akan mengentaskan kita dari kegelapan menuju kepada yang terang. Orang yang mengejar target pasti berani berinvestasi dan mengerahkan sumber daya untuk mengejar target tadi. Kebahagiaan itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan berjihad dengan sabar, dengan tekun. Ya Allah, bimbinglah kami dalam menempuh jalan hidup ini, agar kami menjalani kehidupan ini dengan lurus menuju kepadamu Allah. Amin.